Ibu Betty, apakah ada kemungkinan atau kekhawatiran terhadap ancaman keamanan data pemilih? Memang semua data itu tidak akan berguna sepenuhnya kalau apa ini Mbak? Jangan takut kehilangan hak pilih. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Halo teman pemilih, apa kabar? Senang sekali ketemu lagi dengan teman pemilih untuk podcast KPU RI. Hari ini hari yang sangat menyenangkan karena kita tiba kembali bertemu dengan narasumber yang istimewa untuk podcast KPU RI. Tapi sebelum kita mulai, tentu saja teman pemilih harus subscribe dulu. Ayo siapa yang belum subscribe nih? Harus segera klik subscribe sekarang, karena dengan subscribe kemudian klik komen, klik like dan juga berikan komen, itu akan mendukung terus kanal YouTube KPU RI terus memberikan update informasi kepemiluan bagi teman pemilih semua. Nah, siapa sih yang bakal jadi tamu spesial kita untuk podcast KPU RI episode hari ini? Tidak lain tidak bukan adalah salah satu pimpinan kita yang paling cantik tentu saja. Sambut beliau, Ibu Betty Epsilon Idrus. Halo Ibu. Hai Mbak Reni. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak Reni sehat ya? Alhamdulillah sehat, terima kasih Ibu sudah bertanya. Nah, teman pemilih sudah nggak kaget ya, karena tentu beliau yang paling cantik, tidak hanya karena emang benar-benar cantik, karena kolega beliau yaitu pimpinan-pimpinan kita yang lain tentu saja adalah para bapak ya. Yes. Ibu ya. Ibu senang sekali Ibu berkenan mampir di studio podcast KPRI dan menyapa teman pemilih semua, karena hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang hal-hal seru yang menjadi tugas Ibu Betty selama menjalani tugas di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih dan Ibu, kita perlu disclaimer dulu nih, biarpun kita berdua sudah lepas masker, tapi semua kru yang bertugas di balik kamera semuanya tetap menggunakan masker, dan juga ruangan studio juga sudah didesinfektisasi. Insya Allah kita juga dalam keadaan sehat ya Ibu. Insya Allah. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dan tentu saja nanti podcast ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman pemilih semua. Ibu, harus bertanya dulu nih, kita sebagai satu-satunya perempuan dalam formasi kepemimpinan KPU RI periode 2022-2027. Rasanya gimana Ibu? Yang pasti bertujuh ini kan sudah kita baru bertemu sekitar 2-3 bulan dalam satu tim. Ya. Dan bondingnya harus kita raih sama-sama begitu ya, karena pekerjaan ini kan jangankan mengkolaborasi antar kita gitu ya, kolaborasi pun dibutuhkan antar instansi begitu. Jadi rasanya ya nano sama lah Mbak gitu ya. Mungkin saya lebih detail nanti menyampaikan dalam rapat pleno. Itu kan mekanisme kita, dan sejauh ini saya sangat betah sekali. Sangat betah. Okay. Terlalu semangat. Sangat betah gitu ya, dan tidak ada yang bisa tidak dikomunikasikan, semuanya bisa disampaikan komunikasinya ke 6 rekan saya yang lain. Dan saya rasa kita punya satu goals yang sama, kita jadi penyelenggara yang insya Allah bisa mengantar pemilu 2024 jauh lebih baik. Amin, itu harapannya. Sebab kalau teman pemilih nih coba mencari nama Ibu Betty di mesin pencari, beliau bukan orang baru dalam dunia kepemiluan, terutama sebagai penyelenggara pemilu. Ibu sudah mungkin belasan tahun ya sebagai seorang penyelenggara pemilu ya? Sejak mahasiswa Mbak. Sejak mahasiswa. Gimana ceritanya Ibu? Saya itu ya dibilang aksiden mungkin, karena kan nggak pernah tahu isu ini. Tapi karena saya dulu aktif di organisasi internal kampus dan juga eksternal kampus, dan waktu itu ada Unfrail namanya. Jadi dia merekrut banyak sekali mahasiswa mungkin. Sukarelawan. Oh, relawan. Yes, betul, relawan. Dan kemudian saya ikutan gitu, jadi pemantau Unfrail. Pemantaunya itu di Jasinga. Tahu, salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor. Oh. Jadi saya ditempatkan di situ ngelihat gimana tentang kampanye
terjadi di Jasinga. Lalu 2004 saya jadi ketua panitia untuk Voters Education di tingkat nasional waktu itu untuk mahasiswa juga. Untuk mahasiswa. Ya, udah deh. Oh oke, tahu isu pemilu tuh kayak gini. Oh oke, tahu cara nyoblos tuh begini dan seterusnya. Professionally waktu 2009 gitu di sini di rumah ini Di KPU RI. di KPU RI. Oh, gitu. Saya konsultan di Media Center KPU RI. Tempatnya Mbak Reni sekarang. Iya, tempat kita berada sekarang. Iya. Di situ tuh baru tahu banget gitu. Oh oke, ternyata pemilu itu dikelola dengan A, B, C, D. Kita harus kerjasama dengan bla 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 bla. Melihat pimpinan dulu. Oh oke, cara berkomunikasi, apa yang harus dikerjakan, dan too much kan, banyak sekali gitu. Dan kemudian saya masuk karena saya anak ilmu politik di UI Mbak. Terus ikut di sini, terus jadi ini deh mencoba jadi tenaga ahli waktu itu di Komisi 2. Dan memang ekspertis saya ditaruhnya di kepemiluan dan politik dalam negeri. Udah, terus kemudian ikut coba di KPU DKI Jakarta dan alhamdulillah 2 periode dipercaya. Periode pertama saya jadi anggota divisi sosialisasi dan Parmas, dan yang kedua ya saya dipercaya jadi ketua KPU DKI. Betul. Tuh kalau dihitung kiprah totalnya dari sejak zaman kuliah ya sudah sangat lama. Hanya memang legalize sebagai legitimate sebagai seorang penyelenggara ya dari KPU DKI. Betul, ya, Ibu Betty ya. Iya, dan ternyata memang tidak begitu sulit sepertinya untuk menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus Ibu laksanakan sekarang ya sebagai sebagai anggota KPU RI. Karena ada passion kali ya Mbak. Jadi passion saya terus keilmuan, jejaring begitu ya, semesta ini mendukung insya Allah gitu. Termasuk amin. Karena dalam diri juga udah suka isu ini, termasuk doa orang tua kali ya. Mungkin Ibu ya, iya pasti termasuk doa orang tua. Kalau didukung, apa sih yang tidak mungkin untuk terjadi ya, Ibu Betty ya. Karena cuman ini yang saya bisa kasih sumbangsi buat negara karena passion dan minat itu ya. Ya mudah-mudahan kasih yang terbaik insya Allah. Amin. Kita pasti sama-sama tahu untuk bagaimana rasanya bekerja tetap dengan jalur passion yang kita suka, betapa nikmat dan betapa bahagianya ya. Baik, Ibu Betty dan teman pemilih jangan kemana-mana. Kita nanti akan cari tahu lebih banyak lagi apa yang dalam pikiran dan buah pikir Ibu Betty tentang penyelenggaraan pemilu di tanah air ini. Tetap di podcast KPU RI. Masih di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, Anda masih bersama dengan podcast KPU RI bersama saya Reni dan juga narasumber istimewa kita hari ini yaitu Ibu Betty Epsilon Idros, beliau pimpinan kita anggota KPU RI yang saat ini berada menjabat dipercaya sebagai Divisi Data dan Informasi ya. Iya, Ibu. betul Mbak. Betul sekali. Nah, Ibu, kira-kira kalau tadi kita sangkutin dengan passion, kira-kira kalau penugasan Ibu pada divisi data dan informasi ini, kira-kira masih berhubungan nggak ya dengan passion Ibu? Karena saya punya konsekuensi ya, semua pilihan kerja kita kan ada konsekuensi. Ditaruh dimanapun, we have to must be ready gitu, harus lebih siap. Dan ketika kita pleno, kita sudah memutuskan, Mbak Betty nanti didatin ya that's fine, kita tinggal jalankan, kita lihat apa yang sudah terjadi, kira-kira angan-angan mau yang kita lakukan seperti apa kan, karena waktu saya di Fit on Perpres, kita kan juga menyampaikan visi dan misi kan buat organisasi ini, termasuk ya divisi data dan informasi. Dan udah kebayang apa yang harus dilakukan, saya udah dapat enlightenment, kira-kira yang dulu sudah dilakukan, apa yang harus kita teruskan, dan terusnya saya udah dapat insya Allah. Iya. Jadi tidak masalah ya Ibu, penugasan berada di divisi apapun kan kesepakatan dari pleno, sehingga itu sudah menjadi tugas yang ditanggung bersama ya Ibu. Insya Allah. Jadi ini kan pengampu ya, nanti kan segala putusan kebijakan diambil lewat pleno. Betul. Kita ikutin saja, nanti saya yang mulai lebih dulu, nanti pleno memutuskan, nanti kita evaluasi sama-sama. Semua divisi gitu kayaknya Mbak Rini. Semua divisi seperti itu ya. Jadi teman pemilih ini sebuah informasi, siapa tahu teman pemilih ada yang baru pertama nih berkomunikasi atau juga terhubung dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu, bahwa kepemimpinan di KPU itu adalah kolektif kolegial ya Bu. Jadi semua diputuskan lewat rapat pleno
di antara semua pimpinan KPU yang berjumlah 7 orang. Tentu dengan ditambah Sekretaris Jenderal KPU RI ya. Ibu kalau bicara data KPU Ibu di beberapa tahun terakhir khususnya di sekitaran pandemik juga data KPU itu kan diandalkan sekali. Betul. Karena juga terlibat dalam bermanfaat dalam program nasional seperti vaksinasi nasional, program apalagi tuh teman pemilih yang memberikan bantuan kepada UMKM juga. Artinya data pemilih yang dimiliki KPU itu semakin kuat ya Bu, semakin detail dan bisa diandalkan. Tantangannya apa sih Bu menjaga supaya data-data tersebut bisa tetap valid dan terbaik kualitasnya? Iya, ada, kalau saya sih sudah memetakan kira-kira tuh ada 3 sebenarnya yang akan main jobnya Datin menurut saya ya. Pertama terkait dengan data pemilih. Ya. Nah, data pemilih itu kan Mbak Reni bukan data yang stuck, dia datanya dinamis gitu ya. Dan yang menjadi ruang lingkup kerja kita bukan hanya DKI Jakarta sekarang, tapi kan Republik Indonesia. Betul. Nah, tentu ini harus dikelola dengan baik, SOP-nya jelas, RI melakukan apa, provinsi melakukan apa, kabupaten kota melakukan apa. Nah, hal-hal yang baik yang dulu sudah pernah kita lakukan gitu ya, itu akan kami teruskan. Dan kemudian tentu harus diperbaiki beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Yang kedua, main job kami adalah pengelolaan semua sistem informasi yang dimiliki oleh KPU begitu dalam satu rumah. Ya. Nah, mengelola kan ini tidak gampang karena bahasa programnya berbeda, usernya berbeda. Usernya bisa internal kita, bisa juga eksternal KPU begitu ya. Tapi bagaimana cara meramu agar integrasi antar sistem informasi itu dapat terjalin sehingga mudah dibaca, mudah dimengerti, mudah dicari begitu ya oleh kita internal dan juga eksternal. Dan yang ketiga menurut saya PR terberatnya adalah pengelolaan big data nanti nih Mbak. Jadi menurut saya KPU punya banyak sekali informasi, punya banyak sekali data, dan big data itu harus kita kelola. Big data itu bisa yang statis, yang kita dapat by paper atau kita tetapkan setiap periode ke periode, tiap pemilu ke pemilu. Tapi juga ada data yang kita peroleh nanti dari media sosial karena mau tidak mau itu juga jadi ranah kita untuk ngecek. Pendapat publik terhadap KPU apa? Big datanya kita kumpulkan. Dan kemudian akan kita analisa sehingga kita bisa cari satu keputusan untuk organisasi jauh lebih baik. Jadi kolaborasi antara berbagai data kita kelola dan kita provide ke masyarakat. Itu sih PR-nya. PR utama dan juga tugas yang akan diampu oleh seluruh semua penyelenggara pemilu KPU seluruh Indonesia ya Bu. Betul. Ya. Khususnya untuk di divisi data informasi ya. Betul. Ibu, kita kan teman pemilih pasti juga sudah sering melihat nih publikasi adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya Ibu. Itu kayaknya setiap 3 bulan ya Ibu. Di semua KPU seluruh Indonesia itu mereka masing-masing berusaha menerbitkan informasi, ada yang berupa infografik, ada yang berupa data-data atau pengumuman aja di media sosial bahwa sekarang data pemilih di wilayah mereka sekian. Jadi memang hal ini dilakukan oleh KPU dalam rangka untuk menuju ke data pemilih yang semakin update itu ya Ibu. Betul. Pertama negara ini memberikan tugas ke Kemendagri untuk urusan data penduduk di Kemendagri di bawah Dirjen Dukcapil. Negara mempercayakan pada Dukcapil dalam hal ini karena sudah ada undang-undang siaknya begitu ya. Kita pemanfaatnya. Salah satunya pemanfaatnya. Semua data yang kita sebut dengan DP4 nanti, DAK2 itu akan dikelola oleh KPU untuk apa? Pertama pembentukan dapil untuk DPRD kabupaten kota. Yang kedua untuk sipol nih nanti untuk kita cek gitu 1.000 atau 1/1000 minimum anggota nanti kita lihatnya dari situ gitu ya. Lalu untuk kita data pemilih berikutnya. Nah hubungan kerjasama ini menurut saya harus lebih erat gitu ya karena main source kita adalah DP4 nanti Mbak untuk pemutakhiran data pemilih. Nah memang semua data itu tidak akan berguna sepenuhnya kalau kita tidak bisa menceritakan kepada masyarakat. Misalnya Mbak Reni tahu 1 + 1 = 2. Data pemilih kita 100 laki-laki, perempuan misalnya 100 misalnya. Kita harus menggambarkan, kalau dalam bahasa konsepsinya kan storytelling. Kita cerita, ternyata pemilih kita 100 sama 100 itu setengahnya laki-laki, setengahnya perempuan. Jadi kalau datanya hanya kita tunjukkan 100 dengan 100, berarti kan dia tidak bercerita.
Kita oke, angkanya 100 dan 100, tapi kita bercerita bahwa 50% adalah laki-laki, 50% adalah perempuan. Itu contoh simpelnya Mbak Reni. Nah, data ini kan banyak sekali Mbak Reni. Katakan misalnya DPRD perolehan suara pemilu 2019 yang lalu katakan ya. Setiap DPRD kabupaten kota itu pasti menetapkan. Iya. Demikian juga provinsi, demikian juga RI. Iya. Apakah nanti di 5 kotak itu ya Mbak? Betul. Nah, kita cerita dong, kira-kira yang paling muda anggota terpilih paling muda itu usia berapa? Itu kita bercerita, karena kalau kita cuma ngasih angka, oh Betty lahir sekian, that's it, selesai di situ. Tapi kita nggak bisa cerita bahwa data itu begini nilainya. Nah, itulah yang akan kita kelola yang kita sebut dengan pengelolaan big data. Salah satunya Mbak Reni, karena banyak sekali data yang akan kita kelola, setidaknya akan bermanfaat baik bagi kita di KPU maupun mungkin mahasiswa, mungkin peneliti dan seterusnya. Dan yang kedua ya, nanti kita berupaya agar data kita ini data terbuka, API-nya bisa dicari koneksinya oleh lembaga lain sehingga nanti dia juga bisa ikut bercerita tentang data kita. Iya, Gitu, Mbak. betul. Jadi datanya bisa langsung dimanfaatkan Betul. oleh pihak-pihak yang membutuhkan ya, Betul. Ibu ya. Betul. Dan ini langkah untuk melakukan pemutahiran data pemilih ini memang terus berjalan terus menerus ya Ibu ya. Betul. Dan kalau teman pemilih sempat melihat nih di media sosialnya KPU di seluruh Indonesia memang secara kontinu memberitakan hasil dengan tambahan itu tadi seperti Ibu sampaikan ada value-nya ya Ibu ya. Betul. Ada ceritanya gitu, ada itu nilai plus yang akan disampaikan dalam penyampaian data oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ibu ada tantangannya nggak ya kira-kira kalau sampai di Indonesia sampai di daerah manapun, apakah mereka rata-rata bisa menghadapi atau maksudnya kendalanya apakah ada yang berarti atau ada yang berbeda sesuai dengan daerahnya gitu, ada nggak ya? Tentu, karena dinamis gitu ya Mbak, dinamis sekali. Jadi katakan penduduk kita itu datanya tidak stuck satu ya. Sementara nanti ada ranah di mana kita akan menetapkan DPT yang 8 bulan jaraknya Mbak dengan hari H pemungutan suara. 8 bulan aja Betul. Ibu ya. Tapi kan tapi setiap hari pasti ada orang yang pindah, pasti ada orang yang meninggal dunia, berubah status dan seterusnya. Tentu itu yang akan kita hadapi, tapi kita harus cerita ke masyarakat gitu bahwa data nanti di hari H Anda menemukan masih ada yang meninggal dunia, ya pasti dong. Karena kan kita tidak menetapkan di hari H pemungutan suara untuk data pemilih. 8 bulan sebelumnya kita masih berjarak. Intinya salah satunya itu. Iya. Itu tentu tantangan, cerita ke masyarakat. Iya. Oh, kenapa sih Mbak Betty, saya udah pindah, tapi kok saya tidak bisa menggunakan hak pilih saya dengan enak begitu ya? Iya. Oh iya, karena ketika Anda pindah, dokumen kependudukan Anda juga harus pindah. Tapi kita ada sikl waktu menentukan kepindahan, misalnya A5-nya diurus kapan, atau Anda harus dokumennya harus kita kita verified bisa apa tidak, kita layani sebagai pemilih pindahan atau pemilih khusus seperti itu Mbak Reni. Jadi itu tantangannya berat sekali. Lalu kemudian yang saya sebut dengan gray area, itu kan banyak sekali, tidak hanya di perkotaan, lapas rutan, contohnya ya, rumah sakit, pesantren, ya, karena mereka stay di situ dalam jangka waktu yang lama, tapi KTP-nya masih di tempat asal dia tinggal, iya, betul. Pindah masuk, pindah keluar, itu kan banyak sekali ya Mbak. Saya yakin lah banyak yang tinggal tidak di Jakarta misalnya, tapi KTP-nya pasti masih Jakarta, itu banyak sekali, tapi tidak melaporkan. Jadi itu dinamika yang terjadi dan kita harus cari way out, jalan keluar agar pelayanan terhadap pemilih bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Nanti Mbak Reni bantu dong sosialisasinya. Pasti dong Ibu, di semua media sosial kita selalu berusaha menyebarkan sebanyak-banyaknya informasi kepemiluan, termasuk tahapan-tahapan di mana kita juga mengharapkan peran aktif dari teman pemilih ya Ibu. Betul sekali. Cek dulu nih apakah teman pemilih sudah terdaftar di TPS yang mana, dan ketika tidak harus melaporkan kemana, terus langkah apa yang harus diambil. Kita akan bicara lebih jauh lagi dengan Ibu Betty tentang tadi bagaimana kalau misalnya teman pemilih berada di satu tempat tapi sebenarnya KTP-nya itu asalnya tidak berada di tempat teman pemilih berada saat itu, padahal pengen menggunakan hak pilihnya di hari pemilihan ya Ibu ya. Teman pemilih jangan kemana-mana loh, nanti tetap bersama dengan Ibu Betty Epsilon Idrus, anggota KPU RI, dan kita tetap bicara untuk podcast KPU RI.
Nah, teman pemilih, Anda masih berada di podcast KPU RI dan tentu saja masih bersama tamu spesial kita, Ibu Betty Epsilon Idros, anggota KPU RI. Dan kita masih seru ya Ibu bicara soal data pemilih nih, karena tadi dari penjelasan Ibu Betty, dari cerita Ibu Betty, kita juga jadi mungkin beberapa teman pemilih ada yang jadi semakin kepo nih. Terus gimana ya sebenarnya kalau mekanisme seseorang itu mau memilih, tapi mungkin misalnya dia tidak berada di alamat yang disebutkan di KTP-nya Ibu. Kayak misalkan nih santri, mungkin juga teman-teman mahasiswa. Terus ini nih banyak banget nih Ibu teman pemilih kita. Waktu itu pernah ada yang nanya di medsos kita, ada teman pemilih kita yang saat ini tuh masih SMA baru mau lulus, yang kayak nanti di 2024 dia akan pertama kali memilih. Kemungkinan dia sudah menjadi mahasiswa dan maybe tidak ditinggal di sini lagi, mungkin Bu, bisa di kota lain atau mungkin juga bisa di negara lain. Cerita dong Ibu, kira-kira alur utama mekanismenya untuk bisa apa sih namanya pindah memilih ya Ibu ya. Kira-kira gimana sih Ibu? Definisi pemilih itu yang pasti sudah 17 tahun ke atas dan atau sudah menikah, begitu ya. Sudah menikah atau sudah pernah menikah. Pernah menikah. Nah, yang kedua dalam Undang-Undang 7 2017 dan punya KTP elektronik. Nah, basis kita punya KTP elektronik sekarang itu adalah de jure untuk mereka yang kita daftarkan sebagai pemilih. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah KPU akan mendaftarkan seseorang sebagai pemilih itu sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektroniknya. Jadi kalau misalnya saya, Betty, tinggalnya di Tebet, alamatnya Tebet Timur misalnya, RT sekian, RW sekian, saya akan didaftarkan di Tebet Timur, RT sekian, RW sekian. Sesuai dengan KTP. Sesuai dengan alamat iktp-nya. Nah, yang kedua kita tahu ada dinamika ketika kependudukan kita ini berjalan, gitu ya. Nah, bisa nggak dia pindah tanpa menyertakan data identitasnya, misalnya ya, dia tidak menyertakan data identitasnya itu diperbaiki, bisa aja, karena kan sel-selnya sel-sel aktif, jadi masyarakat yang laporin, saya pindah nih, boleh nggak dokumen-dokumen saya juga ikut pindah, gitu ya. Tentu mekanisme prosedurnya ada di Dinas Dukcapil atau Dirjen Dukcapil, gitu ya Mbak. Nah, kemudian kalau misalnya saya mahasiswa nih tahun ini, saya punya hak pilih, umur saya sudah cukup, saya punya KTP elektronik. Tapi kayak merantau nih saya, ya merantau, saya kehilangan hak pilih nggak? Tidak kehilangan hak pilih. Tidak. Nanti kamu dikategorisasi, ini teman pemilih akan dikategorisasi sebagai pemilih tambahan namanya, pemilih pindahan. Pemilih pindahan itu DPTB istilahnya sekarang. Bagaimana caranya saya bisa menggunakan hak pilih? Memang harus ngurus A5 namanya. A5. Nah, kenapa harus ngurus? Nanti tidak ada tuduhan ke KPU. KPU memobilisasi massa tanpa sebab gitu. Jadi harus ada dokumen yang disertakan gitu ya. Karena hak memilih kan hak ya. Jadi uruslah A5-nya, pindah memilih. Di mana ada 2 tempat. Kalau misalnya nggak mungkin pulang kampung gitu ya, nggak mungkin pulang ke alamat sesuai, maka datanglah ke kantor KPU kabupaten kotanya. Kalau misalnya terlalu jauh, datang ke kelurahannya, minta A5 tujuan istilahnya. A5 tujuan. Ya. Untuk apa? Untuk didata oleh kami gitu ya. Bawa apa aja tuh? Bawa aja KTP elektroniknya. Dan alasannya kenapa Anda harus pindah memilih. Misalnya, saya sekolah nih, buktinya saya sekolah di sini. Misalnya demikian ya Mbak. Tapi harus orangnya yang datang. Nah, ketika itu lalu dikeluarkan A5. Nah, nanti didata nih dari PPS, dari kantor kelurahan ini akan ekspor datanya ke KPU kabupaten kotanya. Kabupaten kota ngasih tahu ke kota yang dia tinggalkan. Ini orang tolong dicoret ya dari situ. Karena ini orang udah pindah ke sini. Nah, karenanya waktunya kalau memang sudah tahu, oke, kayaknya saya nggak bisa menggunakan hak pilih nanti di tanggal sekian, dan saya harus pindah memilih. Please, waktunya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan di ujung gitu biasanya kan gitu ya. Nah, terus kemudian syaratnya harus punya KTP elektronik Mbak. Nah, tapi gimana nih misalnya saya punya KTP elektronik, tapi saya nggak ada dalam daftar pemilih nih, gitu misalnya. Kalau Anda tak terdaftar, tidak kehilangan hak pilih sepanjang Anda punya KTP elektronik. Tapi memang nggak bisa pindah selain sesuai dengan alamat yang ada tertera di situ. Jadi dicek, datang ke TPS itu, begitu ya. Makanya ketika nanti kami memuktahirkan data pemilih,
Dan kita sudah diberikan kemudahan, Mbak. Ada kanal website Lindungi Hakmu. Betul, aplikasi juga ada. Itu sangat mudah. Anda nggak perlu datang ke kantor kelurahan, tinggal di scan KTP-nya, di foto. Sekarang kan gampang ya, foto, bilang saya mau pindah nih gitu. Mudah sekali. Jadi nanti atau kasih masukan dan tanggapan. Mbak Reni namanya salah, bukan RENY tapi RENI dalam data pemilih kita. Boleh kok ngubah itu data. Bisa Ibu banget. Betul. Jadi nanti bisa sesuai dengan KTP elektroniknya misalnya. Nah, itu Mbak, upaya-upaya itu. Atau misalnya kerabat saya sudah meninggal dunia, tapi dibuktikan ya dengan akte kematian. Betul. Karena kami juga menemukan banyak sekali orangnya ternyata masih hidup, tapi dilaporkan meninggal dunia. Gitu. Bisa begitu ya. Bisa gitu. Miskom begitu ya, Ibu. Nah, oleh karenanya, kenapa sih kok ribet harus ada dokumennya? Yes, harus ada dokumennya agar resmi. Oh, oke, orang ini sudah meninggal dunia misalnya. Jadi ada akte kematiannya. Atau udah pindah, kasih ya dokumennya biar nanti kita tuh nggak selisih paham. Ternyata memang pindah gitu. Terbukti ya Ibu, ada buktinya. Banyak, gitu ya, ada banyak. dokumennya. Iya, betul. Nah, teman pemilih mudah-mudahan bisa memberikan lebih banyak insight nih. Artinya di masa sekarang juga proaktifnya teman pemilih juga ditantang nih. Jangan biarkan hak suara jadi sia-sia, tidak bisa dipakai. Betul. Ketika mau pindah, ketika kira-kira di hari H pencoblosan nanti harus tidak berada di alamat KTP ya harus diurus ya Ibu ya. Untuk pindah memilih itu tadi gitu. Datang ke kantor KPU atau gunakan aplikasi Lindungi Hakmu. Itu termasuk ketika kita di luar negeri nanti. Termasuk itu ya Ibu ya. Betul. Di luar negeri kan kalau nggak salah memang ada jadwalnya, misalnya di negara A ada jadwalnya yang kayak pemilihnya tanggal sekian sampai tanggal sekian, berbeda-beda ya Bu ya, ada jadwalnya diumumkan resmi ya. Kita sebutnya early voting. Early voting. Nah, early voting itu dimanfaatkan nanti ada sikil waktunya sebelum hari H pemungutan suara. Di hari H pemungutan suara menggunakan pilih nanti di konjen kita atau duta besar kita, kedutaan besar kita. Itu nanti mereka stay, ada TPS di dalamnya. Tapi kalau misalnya early voting nggak mungkin Mbak, itu kan hari H di Indonesia yang libur. Di luar negeri saya masih kerja gitu ya. Iya betul. Bisa early voting. Nanti request boleh lewat pos atau nanti lewat PO Box. Oh, ada PO Box-nya. Iya, ada mekanisme seperti itu ya Bu untuk di luar negeri ya. Nah, artinya banyak sekali opsi dan juga cara agar teman pemilih itu tidak kehilangan hak untuk memilih. Betul. Nanti pada saat hari H pemilihan. Jadi jangan disia-siakan ya, ada mekanisme-mekanismenya. Update terus nih kabar waktu tenggat waktunya di semua media sosial Komisi Pemilihan Umum, baik itu di Republik Indonesia atau provinsi atau kap kota, tuh semuanya menyediakan informasi. Betul. Itu ya Bu. Jadi jangan sampai kepepet waktunya. Ya udah habis waktunya. Ya udah lewat nih untuk bisa mengkonfirmasi mau pindah memilih gitu-gitu. Jangan sampai ya untuk gelaran 2024 jangan sampai Bu ya. Nih teman pemilih nggak boleh kelupaan ya. Baik teman pemilih, kita masih akan bersama untuk podcast KPU RI. Tentu saja dengan Ibu Betty Epsilon Idrus, anggota KPU RI. Dan kita akan lihat ada pertanyaan-pertanyaan apa untuk Ibu Betty yang sudah masuk dari media sosial KPU RI. Jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI. Podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, jangan sampai terlupa untuk selalu subscribe ya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang belum subscribe, kita ajak subscribe ya Ibu. Ibu ajakin dong subscribe. Hai teman pemilih, ini adalah usaha kami untuk mensiarkan semua informasi kepada kita semua dalam podcast KPU RI, salah satunya kanal YouTube dan media sosial yang lain sangat aktif banget gitu ya untuk memberikan informasi kepada kita semua. Jadi jangan kehilangan kesempatan untuk selalu memperoleh informasi langsung pada tangan pertama Komisi Pemilihan Umum. Mantap sekali, terima kasih ya Ibu. Itu sebabnya teman pemilih, karena alasan yang disampaikan Ibu Betty tadi, maka teman pemilih semua yang belum subscribe harus segera subscribe. Karena subscribe itu gratis. Itu magic word ya. Yes. Ibu Betty, kita ada beberapa teman pemilih yang sudah berinteraksi bersama kita di IG Story. Kita kasih kesempatan kepada mereka, ada nggak yang pengen kepo, pengen nitip pertanyaan atau
pengen tahu pendapat Ibu Betty tentang sesuatu hal. Ini sudah ada penanya nih dari salah satu teman pemilih. Ini ada yang bertanya nih, tapi sebenarnya kebetulan banget baru aja kita juga udah menyinggung itu, Ibu. Jadi salah satu teman pemilih kita bertanya, Kak, kalau mahasiswa di luar negeri bisa milih nggak ya di 2024 nanti? Jawabannya adalah Bisa. Kenapa tidak? Jadi kalau nanti ada 2 dokumen yang dibutuhkan, KTP dan paspor. Jadi nanti bisa datang, misalnya gini, saya udah keburu di negara A nih, nggak mungkin saya balik, ongkosnya kan mahal, ngurus A5 kan. Tadi bisa dari lokasi tempat dia terdaftar, atau nanti di hari di sana dia udah di sana, bisa banget. Jadi nanti ngurus yang disebut dengan form A5, pindah memilih, datang ke kedutaan, bilang saya mahasiswa nih, ini KTP saya, ini paspor saya, tolong dong saya didaftarkan. Nanti A5 pindah memilih. Nanti dia ditanya, nanti pas kamu hari-hari di mana? Mungkin state-nya berbeda dari negara kedutaan, tempat kedutaan di mana ada berada. Biasanya kan negaranya jauh-jauh gitu. Boleh nggak saya dikirim lewat mail? Boleh. Sampai KTP-nya aja udah ditanggung sama negara loh gitu. Iya, sampai perangkonya. Jadi nanti dikirim ke alamat Anda kirim, nanti ada sikol waktu, Anda harus dikembalikan. Iya, gitu. betul. Jadi jangan takut kehilangan hak pilih, tapi nanti boleh nggak aku dapat 5 surat suara sekaligus kayak di situ? Enggak dong, Anda cuma dapat 2 di luar negeri. 2 ya Ibu ya. Presiden, Wakil Presiden sama DPR RI. Sejauh ini masih dapil 2 di Jakarta. Bersama Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan. Oh begitu. Yes. Tapi walaupun hanya bisa memilih 2, tapi tetap tidak hilang hak suaranya. Tidak karena hilang. Masih boleh memilih. Betul. Dan kalau perlu kita ingatkan kembali teman pemilih ya Ibu Betty, di luar negeri pun di setiap negara di mana ada warga negara Indonesia, di sana juga dibentuk panitia pemilihan luar negeri ya Bu ya. Mereka akan proaktif mengabari warga negara Indonesia yang ada di sana. Apalagi mahasiswa dan orang bekerja di sana ya Bu ya. Mereka akan mengabarkan, pastikan ada grup-grup komunikasinya. Mereka akan secara proaktif untuk memberitahukan dan mengingatkan. Iya, jadi Kemenlu kemarin waktu kita audiensi juga punya minta tolong KPU tolong ikut mensiarkan lapor diri gitu istilahnya. Jadi kalau Anda mahasiswa baru atau sudah kayaknya saya mau pulang ke tanah air, lapor dirinya. Jadi nanti pendataan warga kita itu valid gitu. Jadi kalau nanti membutuhkan perlindungan, negara tahu kita ada di mana, udah pulang atau masih di situ. Oh lanjut kerja, kasih tahu ke kedutaan gitu ya. Sehingga sekali lagi negara ini kan harus menyelamatkan semua anak bangsanya, termasuk yang di luar negeri. Nah termasuk KPU. Jadi kalau Anda punya hak pilih, jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Sampai itu tadi sudah jelas ya dijawab ya teman pemilih ya, bahwa hak suara atau hak memilih itu tidak hilang, bahkan ketika sedang berada di luar negeri tetap ada mekanisme yang ditempuh untuk bisa memberikan suaranya, ikut mencoblos atau memilih siapa yang ingin dipilih di hari H pemilihan, atau kalau di luar negeri tetap ada mekanisme seperti early voting tadi ya Ibu ya. Nah itu udah terjawab ya. Nah sekarang Ibu kita punya pertanyaan yang kedua dari titipan di IG Story. Salah satunya adalah bicara tentang Ibu Betty, apakah ada kemungkinan atau kekhawatiran terhadap ancaman keamanan data pemilih untuk jelang ke 2024 nanti? Amit-amit kita tidak mengharapkan, tapi ini adalah pertanyaan yang mungkin mewakili banyak sekali tanda tanya dan keingintahuan teman pemilih ya Bu. Kira-kira tantangannya apa Ibu untuk keamanan? 2019 diserang juga sistem informasi kita, banyak sekali bahkan gitu ya. Jadi 2024 itu nggak heran, pasti banyak begitu tantangan sistem informasi, tentu dari malware ya, terus ada yang hacker gitu ya, di hacking datanya, atau tiba-tiba website kita jadi berubah tampilannya. Itu sih pasti saya rasa ya, ini bukan pasti tapi mendahului Allah nanti. Tapi saya rasa itu bukan barang baru dan itu akan terjadi. Termasuk penyebarluasan hoax yang luar biasa misalnya ya. Jadi kita harus sangat ready, sangat siap untuk menghadapi itu. Dan
Koordinasi kita sudah kita mulai, Mbak. Gitu ya, Bu? Iya, dengan kita sebut dengan gugus tugas keamanan cyber KPU. Jadi gugus tugas itu KPU tuh sekali lagi nggak bisa kerja sendiri dong, termasuk untuk menyelamatkan sistem informasi yang kita punya gitu. Kita punya gugus tugas keamanan cyber terdiri dari Mabes Polri, Cybercrime, lalu kemudian terdiri dari BRIN. BRIN itu untuk mendeteksi kemajuan dalam aplikasi yang kita miliki. Lalu kemudian nanti kita punya BSSN. BSSN juga nanti akan bantu soal keamanan. Mereka punya step-stepnya. Badan Intelijen Negara. Dan satu lagi adalah Kemenkominfo. Nah, nanti kita akan ramu sama-sama. Oke, Mbak Betty, ini ada serangan nih, Mbak Betty. Sudah ready ini kita firewall segala macam, apa yang sudah bisa kita lakukan, kayaknya kita harus minta bantuan nih, Pak ini siapa nih, Pak, ini gimana, itu pernah kita lakukan 2019, tapi kan tidak kita siarkan tentu ya. Nah, alhamdulillah selamat gitu, dan mudah-mudahan kerjasama untuk gugus tugas ini akan semakin membaik, Mbak Reni. Sekali lagi ini untuk NKRI ke depan ya. Pasti, Bu. Nah, semua informasi itu kan akan yang paling terdepan untuk mengabarkan kepada publik soal sistem informasi yang kita punya. Nanti di hari H pemungutan suara kita punya Sirekap. Nanti waktu kampanye kita punya Sidakam, betul. Dan seterusnya. Tentu ini cara kita untuk memprovide informasi ke publik. Iya, betul. Jadi artinya untuk teman pemilih yang tadi sempat bertanya-tanya, ya mungkin saja ancaman itu tetap ada, tapi KPU sebagai penyelenggara tetap mengusahakan yang terbaik untuk mengantisipasi, bekerja sama dengan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan juga kemampuan dalam usaha bersama-sama. Tujuannya satu ya, Ibu, data pemilih yang terbaik dan juga penyelenggaraan pemilu supaya datanya bisa tetap aman, tentu saja untuk hasilnya untuk masyarakat Indonesia. Iya, sangat. Ini untuk Indonesia kok. Iya. Tidak untuk siapa-siapa. Itu yang paling penting. Makanya semua informasi seperti tadi Bu Betty sampaikan, semua sumber informasi yang pertama jangan gampang tergoda atau tertipu terpengaruh sama hoax-hoax yang nggak jelas. Cari sumber informasinya yang paling benar, tentu saja di media yang resmi, salah satunya tentu saja di medianya KPU RI sebagai pemilik informasinya, gitu. Ibu terima kasih sudah menjawab informasi sama-sama. Menjawab pertanyaan dari teman pemilih yang tadi sudah kepo-kepo soal data pemilih dan juga tentang memilih di luar negeri tadi. Nah, udah terjawab, mudah-mudahan teman pemilih semua semakin terinformasi ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, habis ini masih ada yang seru lagi untuk podcast KPU RI. Kita bersama Ibu Betty Epsilon Idrus, jangan kemana-mana. Nah, teman pemilih, terima kasih Anda masih berada bersama kami di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Bersama salah satu pimpinan KPU, yaitu Ibu Betty Epsilon Idrus, kita akan ngajak beliau untuk masuk di segmen NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Tapi untuk segmen yang ini, kali ini beda nih. Kalau biasanya pimpinan-pimpinan KPU kalau yang mampir ke sini kan kita ajakin cerita tentang masa lalu beliau di kepemiluan. Nah, kita akan lihat nih kalau yang ini kayaknya nyambungnya ke cerita yang apa ya. Nah, ini agak beda nih teman pemilih. Sebentar, ini teman pemilih bisa lihat nggak? Nah, ini bisa lihat kan di layar. Nah, ini ada sesuatu di dalam sini. Nah, oke, kita akan ajak Ibu untuk menebak apa isi di dalamnya. Saya akan kasih clue tentang isinya apa, lalu Ibu nanti boleh menebak, tapi sebelum menebak boleh nanya 3 kali, 3 pertanyaan yang akan saya jawab dengan ya, tidak, atau bisa jadi. Baru Ibu akan menebak. Setelah Ibu menebak, kalau berhasil ditebak nanti dibuka, Ibu akan cerita ini ngingetin tentang apa. Oke. Ya, gitu Ibu siap? Apa? Ini Baik. infonya orang dalam. Ini infonya dari orang dalam. Mudah-mudahan nggak bikin kaget. Nah, teman pemilih, Ibu, ini clue-nya adalah sesuatu yang berhubungan dengan masa kecil Ibu, tapi ini juga merupakan salah satu sebenarnya dalam tanda kurung sebenarnya adalah passion Ibu Betty. Yap, itulah clue-nya. Nah, sekarang Ibu boleh bertanya kepada saya. Masa kecil? Iya, terkait dengan Passion atau hobi?
infonya sih tadi passion ya. Info temen itu kayaknya passion ya katanya ya. Oke. Mudah-mudahan tepat nih. Oke, Ibu boleh bertanya. Makanan, Bukan. alat tulis, Bukan. apa dong? Barang elektronik. Iya. Apa Sudah. ya? Pertanyaannya udah 3. Ibu udah 3. Ibu harus menebak ya. Barang elektronik Yes. masa kecil. Yes. Berhubungan dengan masa kecil. Ya. Barang elektronik masa kecil. Mah punya gue apa? Belum ada. Mama ngasih barang elektronik dulu. Kan ini berkaitan, Oh, Ibu, oke. berkaitan. Handphone zaman dulu. Enggak. Oke, handphone zaman dulu ya. Oke. Ternyata mungkin apakah Ibu Betty sudah punya passion terhadap handphone zaman dulu? Oke, kita akan buka gimana caranya supaya Ibu aja deh yang buka. Oke, No. Ibu yang buka yuk. Bukan kecoa kan? Izin enggak Ibu agak ke sini ya supaya kelihatan ya. Oke. Baik. Boleh dibuka Kan? Ibu. Ini enggak dilem sih Ibu. Jangan kebalik. Kembali kayaknya. Apa ini Mbak? Ya Allah, mic. Ibu tunjukin dulu dong Ibu. Iya. Mic, ya ampun. Ternyata isinya mic. Belum Ya. kecetit gitu nggak Ibu? Mic sih udah lama lah melupakan ini cita-cita zaman baheula. Masa sih? Cita-cita zaman bahala. Iya dulu waktu. Tapi saya baru rewind lagi lihat kan dulu punya agenda ya. Ya, Ada. sama Ibu. Iya sama ya. Dulu kan papa saya suka beliin agenda, hari ini ngelakuin apa, besok apa gitu. Dear Diary. Yes, ya, Dear Diary. Iya. Jadi bagian depan itu Betty sekolah di mana gitu kan, cita-cita apa Oh gitu. iya, harus ada kayak gitunya. Data diri. Data diri ya. Zaman data diri, baheula. betul. Iya. Terus baca dan masih disimpan sama papa. Oh, Waktu sekarang baca, ya ampun, aku pernah punya cita jadi penyanyi dulu. Tapi jauh lah Mbak, jauh dari sekarang. Ampun. iya Ibu. Iya dulu. Itu pernah. Iya. SD. TK udah, SD juga udah. Oh gitu. TK dan SD. Oh, pernah ada passion sebagai penyanyi ya, Ibu? Passion nggak passion sih. Terlintas. Tapi iya. sempat tertulis di Tertulis, diary ya, Ibu. heeh. Iya. Ternyata jalan Tuhan yang diberikan kepada Ibu Betty ternyata memang sebenarnya tidak jauh dari Mike, Yes. cuman bukan sebagai penyanyi, tapi menyampaikan info-info kepemiluan ya Ibu ya. Betul. Oh, nggak sangka loh, nyangka nggak? Tadi siapa yang sempat nebak? Ayo, sempat ikutan nebak nggak tadi? Kira-kira sebenarnya kotaknya apa tadi? Ada yang ikut komen nggak? Ayo. Tapi masih dilakukan nggak Ibu hobi ini? Anak-anak yang nerusin. Oh gitu. Anak saya 3 perempuan. Ke musik sih 3-3-nya musik, tapi Musiknya dinyanyi semua. enggak, yang tengah piano. 2 piano, 2 alat musik, piano. 2 nyanyi juga. Oh, ternyata ya, mudah-mudahan siapa tahu ya apa yang menjadi Ibunya Scooby-Doo gitu, suara ketiga, tenang aja. masih dilanjutkan tapi lewat mereka. masih dilanjutkan. Ya, mudah-mudahan menjadi penghibur juga ya Ibu ya. Ya. Walaupun itu lewat anak-anak ya, karena sekarang tugas Ibu jauh lebih di atas lagi, yaitu menyanyikan informasi kepemiluan dan kebijakan penyelenggara KPU untuk seluruh Indonesia ya Ibu ya. Betul sekali. Nah, gimana teman memilih, nebak nggak tadi kalau kita bakal kasih kejutan benda ini untuk mengingatkan Ibu terhadap hobi atau sekilas passion masa lalunya Ibu ya. Oke, baik, thank you Ibu udah ikut bermain. Mbak Reni. Thank you Ibu ya, thank you juga teman pemilih sudah ikutan deg-degan nebak kali tadi apa yang di dalam kotak itu, pasti sempat ngebatin gitu ya, jangan ini. Ya Ibu, thank you, sejenak kita jadi lebih tahu deh soal Ibu dulu ternyata sempat bercita-cita atau pengen jadi penyanyi ya. Ibu, satu hal yang nggak bisa dipungkiri, profil Ibu Betty Epsilon Idrus sebagai anggota KPU RI untuk periode ini dan menjadi satu-satunya perempuan dalam komposisi kepemimpinan KPU ini sebagai penyelenggara pemilu, tentu banyak yang melihat kepada sosok Ibu, terutama terkhusus sih para penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, di provinsi dan kabupaten kota, perempuan penyelenggara pemilu di luar sana yang begitu menjadikan Ibu sebagai pegangan atau teladan atau sebagai
panutan gitu. Kasih pesan dong Ibu, mungkin tidak hanya untuk penyelenggara pemilu atau untuk seluruh teman pemilih, mungkin khususnya perempuan atau seluruhnya, apa yang ingin Ibu pesankan untuk menuju hajatan pemilu serentak 2024 nanti? Iya, pertama kita harus sadar tidak ada manusia yang sempurna. Organisasi ini pun dikelola oleh banyak manusia. Intinya kita ngejar goals kita, satu, pemilu 2024 berjalan aman, lancar, punya integritas yang baik, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga ini jauh lebih baik. Nah, oleh karenanya baik penyelenggara, peran kita kan bisa banyak ya Mbak, baik penyelenggara, baik pemilih, baik peserta pemilu, baik publik di dunia sana punya peranan masing-masing. Untuk apa? Untuk meraih goals yang kita sudah ciptakan secara bersama-sama. Nah, pemilu itu adalah cara mekanisme dalam demokrasi yang terbaik untuk memilih orang yang akan memimpin kita semua, begitu ya. Dan mudah-mudahan dari berbagai peran kita bisa menjalankan peran sebaik-baiknya. Sebagai penyelenggara pemilu tentu tidak berhenti sebagai anggota KPU. Nah, di sini kita anggota KPU, di rumah tentu saya sebagai ibu begitu ya, atau sebagai istri begitu. Tentu kita harus bisa memainkan peran kita sebaik mungkin agar pelaksanaan pekerjaan kita itu bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Mudah-mudahan pemilu 2024 cita-citanya berjalan aman, lancar, Amin. tercapai, kita memilih pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan suara masyarakat. Amin. Dan kita bisa menjalankan semuanya secara husnul khotimah, berakhir dengan baik. Insya Allah gitu, Mbak. Terima kasih Bu Betty pesannya. Semoga teman pemilih semua masing-masing dari kita mengambil peranan kita masing-masing untuk nanti menyukseskan dan mendapatkan hasil terbaik dari pemilu 2024. Amin. Amin. Ibu terima kasih banyak. Sama-sama Mbak sudah Reni. berkenan hadir di podcast KPU RI. Alhamdulillah, makasih loh ya. Sama-sama Ibu, sehat dan sukses selalu untuk Ibu Hebat loh bertugas. kerja-kerjanya Amin. teman-teman Parmas. Terima kasih Ya. Ibu, terima kasih banyak, dan teman pemilih juga kita ucapkan terima kasih ya sudah segitu antusias mengikuti terus episode dari podcast KPU RI. Jangan ketinggalan untuk episode berikutnya nanti minggu depan dan seterusnya lagi. Ikuti terus podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Dah. Sampai ketemu.